Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Falevi dari Prodi Ilmu Politik Angkatan 2017 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan. Nah, saya menjelaskan ini dari awalnya dulu, mungkin dari kata-kata dasar. Dasar adalah bentuk awalan atau landasan konstitusional dari akar kata konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan demikian, merujuk pada semua langkah politik yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Nah, peraturan adalah tatanan yang dibuat untuk mengatur, sedangkan peraturan perundang-undangan itu adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Jadi, dasar konstitusional peraturan perundang-undangan adalah landasan undang-undang yang dibuat untuk mengatur lembaga hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan lainnya. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda, baik dengan konstitusi, undang-undang, bahkan ada yang dibentuk dengan keputusan presiden saja. Dasar hukum yang berbeda-beda itu menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara mandiri itu dibentuk berdasarkan isu-isu parsial, insidental, dan sebagai jawaban khusus terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Hal ini mengakibatkan komisi-komisi itu berjalan secara sendiri-sendiri dan tidak saling melengkapi satu sama lain. Sehingga dalam implikasi yang lebih jauh dapat mengakibatkan efektivitas keberadaan komisi-komisi itu dalam struktur ketatanegaraan masih belum tampak berjalan sesuai dengan tujuan mulia. Pembentukan lembaga yang ekstra legislatif atau ekstra eksekutif dan ekstra yudikatif itu secara umum dapat terbagi dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan yang kedua konstitusi tak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta pelindungan hak asasi manusia. Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur dan mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tertentu itu. Ada pula pengertian dari konstitusi suatu negara, pada hakikatnya itu merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karena suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi, jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggara negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena menjadi perubahan dalam konstitusinya. Ada kala keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang
diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri atau konstitusi yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara ataupun keinginan dari sekelompok orang yang orang-orang belaka lah. Pada dasarnya ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan. Penggantian konstitusi. Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat. Konstitusi sebagai piranti kehidupan negara yang demokratis. Maksudnya adalah sebagai mana dijelaskan di awal bahwa konstitusi berpesan sebagai sebuah aturan dasar yang mengatur kehidupan dalam bernegara dan berbangsa, maka sepatutnya konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara negara dan warga negara. Konstitusi merupakan bagian dan terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara. Jika negara yang memiliki demokrasi, maka konstitusi demokratis merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di negara tersebut nih utamanya. Setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis harusnya memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri atau demokrasi. Konstitusi mempunyai dua sisi, yaitu sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi. Sebagai hukum dasar, konstitusi berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara, seperti pembatasan kekuasaan pemerintah dan jaminan akan hak dasar rakyat. Sebagai hukum tertinggi, konstitusi berada di puncak piramida peraturan hukum atau sebutannya Supreme Law of the Land, serta mempunyai validitas yang lebih tinggi dibandingkan perundangan biasa. Menurut peranannya dalam kehidupan negara, konstitusi yang dibedakan dalam 3 jenis, yaitu konstitusi yang normatif dan preskriptif, terus ada juga konstitusi nominal dan konstitusi semantik atau konstitusi semu. Bisa disebut adalah pseudo constitution. Yang kedua ada konstitusi yang normatif. Ya, itu merupakan resep yang diterapkan serta efektif mengatur dan mengendalikan proses kehidupan bernegara. Yang ketiga ada konstitusi yang nominal. Adalah konstitusi di mana aturan dan ketentuan di dalam konstitusi itu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana harusnya. Berbagai kondisi setempat, termasuk tidak siapnya institusi pelaksana dan masyarakat, menyebabkan konstitusi itu tidak efektif. Konstitusi yang semu atau biasa disebut pseudo constitution pada dasarnya berisikan ketentuan untuk meresmikan dan melegalisir monopoli kekuasaan.
kenegaraan. Sebaliknya, daripada menjamin hak-hak rakyat, konstitusi ini memberi landasan dan pembenaran bagi penguasa untuk bertindak menurut keinginannya sendiri. Konstitusi ini adalah milik negara-negara otoriter. Dalam kedudukannya sebagai hukum tertinggi, konstitusi adalah merupakan rujukan dari semua peraturan perundangan dan kebijakan di bawahnya. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan tertentu secara berjenjang atau hierarkis dengan undang-undang dasar di puncak. Sejatinya konstitusi itu memiliki peran untuk mempertahankan esensi keberadaan sebuah negara dari pengaruh berbagai perkembangan yang bergerak dinamis. Oleh karena itu, konstitusi yang ideal adalah hasil dari penyesuaian dan penyempurnaan untuk mengikuti segala perkembangan, khususnya yang berkaitan dengan keinginan hati nurani rakyat. Di dunia ini hanya ada dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis. Ada pula yang dikutip dari salah satu pengamat politik, yaitu menurut Amos J. Peasley. Hampir semua negara di dunia ini mempunyai konstitusi tertulis, kecuali Inggris dan Kanada yang tidak mempunyai konstitusi tertulis. Di negara-negara dengan konstitusi tertulis, ada dokumen tertentu yang menentukan, yaitu pertama adanya wewenang dan cara bekerja lembaga-lembaga kenegaraan. Yang kedua, itu ada pengakuan dan perlindungan hak asasi para warga negara dilindungi. Nah, jumlah pasal konstitusi yang dimiliki oleh negara-negara yang memiliki konstitusi tertulis amatlah beragam. Ada negara yang memiliki konstitusi sangat panjang, seperti India dengan 394 pasal, dan ada negara yang memiliki konstitusi terpendek, yaitu Spanyol contohnya. Hanya 30 pasal saja. Namun, demikian tercapai setidaknya tujuan negara tidak dapat diukur dari jumlah pasal-pasal tersebut, mau yang banyak ataupun yang dikit. Di negara-negara yang mempunyai konstitusi tidak tertulis itu ada peraturan-peraturan di luar konstitusi yang sifatnya sama dan praktis kekuatannya sama dengan pasal-pasal dari konstitusi tertulis. Peraturan-peraturan di luar konstitusi dapat juga dianggap ada berdasarkan pada adat kebiasaan. Dalam hal ini keberadaan konstitusi Inggris sebagai pelopor yang memiliki konstitusi pertama di dunia, yakni dengan Magna Carta, yang dijadikan sebagai salah satu dokumen dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, Inggris dianggap sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis sebagai Amerika Serikat dan Indonesia. Mengenai hal tersebut, hakikat dari konstitusi tidak lain adalah terciptanya keadilan di suatu negara, sehingga kesejahteraan dan peraturan dapat dicapai oleh warga negara. Dan itu adalah salah satu dari tujuan konstitusi diterapkan dalam ranah suatu negara. Nah, kemudian kesimpulannya ya, konstitusi memang ada di setiap negara. Ada pula yang dikit, ada pula yang banyak. Yang banyak itu seperti India, dan yang dikit itu seperti Spanyol. Tapi terlepas dari itu semua, konstitusi itu memang penting di setiap negara, apapun tujuannya. Dan konstitusi itu pasti ada di setiap negara. Nah, mungkin dari saya, Reza Falevi, itu saja penjelasan mengenai materi ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf, dan
Wabillahi wali taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.